Selamat datang di channel Ibrani bersama saya Mas Dwi. Kita kali ini akan belajar tentang sores ya. Dalam bahasa Ibrani ada istilah sores. Nah, ini hurufnya ini shin, kemudian ini vokal o, kemudian ini r ya, res, kemudian ini vokal e, kemudian ini juga shin lagi ya. Sores. Jadi bisa saja sebenarnya tulisnya SYORESY atau SHORESY, tidak apa-apa ya. Tapi intinya sama, bacanya Shores. Nah, Shores itu apa? Mari kita lihat ya. Nah, Shores itu sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu kalau diterjemahkan itu akar ya. Jadi kalau gambaran pohon ini akarnya, kemudian ini batang, ada cabang-cabang ya. Nah, dari akar kata atau dari Shores itu nanti muncul yang namanya binyan ya, samanya binyanin. Itu ini ya. Binyan itu seperti ini, ada faal atau kal, ada nifal, ada biel, ada bual, ada hifil, hufal, hitfail. Nah, tapi saya tidak membahas satu-satu ini. Itu bisa pelajaran tersendiri dan memakan banyak waktu ya. Kali ini saya hanya menjelaskan atau memberi pemahaman akar atau sores itu seperti apa ya. Nah, kita langsung saja ke contoh ya. Misalnya ada huruf H, lamet, dan kaf. Nah, ini misalnya kita punya akar kata ini. Nah, biasanya dalam bahasa Ibrani, akar kata itu atau sores itu 3 huruf saja ya. Memang ada 2, tapi jumlah sedikit. Yang banyak itu 3 huruf ini ya. Nah, dari akar kata ini, kemudian akan muncul berbagai kata ya. Kita lihat saja contoh-contohnya. Ya, misalnya kata ini ya, sores ini, he, lamet, dan ka, kaf, ini bentuk finalnya ya, bentuk biasanya seperti ini, kalau di akhir jadi seperti ini. Nah, dari sores ini, dari akar kata ini muncul kata halak. Ya, halak itu sebenarnya secara literal artinya berjalan ya. Coba kita lihat dalam teks Alkitab misalnya di kitab ya Kejadian pasal 26 ayat 26. Nah, ini dalam bahasa Indonesia. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya. Nah, di sini ada kata halak ya. Halak diterjemahkan datanglah ya. Wa Abimelek halak elau mikiral, dan Abimelek datang kepadanya dari Gerar ya. Ya, kemudian selain halak ini juga bisa muncul kata holek ya. Jadi ini perbedaannya vokalnya ya. Ini halak menjadi holek. Kita lihat dalam Alkitab. Ya, Kejadian 2 ayat 14 dalam bahasa Indonesianya, nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Nah, mengalir ini, nah ini diterjemahkan dari kata holek ini ya, Usem, Hanahar, dan nama sungai Haselisi yang ketiga Hidekel, nah itu Tigris, Hu Haholek Kitmat, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Ya, jadi holek ya diterjemahkan mengalir ya. Kalau air berjalan kan agak kurang pas ya dalam bahasa Indonesia ya. Mengalir. Sungai itu mengalir ya. Nah, ini dari kata holek ya. Jadi source-nya he, lamet, dan ka. Kaf. Nah, dari halak, holek, kemudian bisa muncul lagi
kata mithalek ya, M-I-T-H-A-L-E-K, mithalek. Ini juga soresnya ini ya, H-L-K, depannya ada penambahan mit ya. Kita lihat artinya. Kejadian 38. Nah, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah, di sini ada mithalek ya, diterjemahkan berjalan-jalan. Ini bahasa Ibraninya wayis mau, mereka mendengar et kol Adonai, suara Tuhan Elohim Allah, mithalek bagan, berjalan-jalan dalam taman. Ya, selanjutnya dari akar he lamet kaf ini juga bisa muncul kata yit halek ya. Ini yit, yit ha, ini l-nya double, yit halek ya, yit halek. Kita lihat artinya. Kejadian 5 ayat 24, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, ini ya. Wa yithalek Hanok et ha Elohim. Nah, diterjemahkan hidup bergaul dengan Allah. Jadi kalau secara literal ya ada halaknya, ada berjalannya ya. Diterjemahkan hidup bergaul dengan Allah. Yithalek. Nah, kemudian dari akar ini juga bisa muncul kata halok. Nah, ya, ini halok ya, ini sama akarnya. Halok. Mari kita lihat dalam teks Alkitab ya. Kejadian 8 ayat 3 dalam terjemahan baru, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Nah, sebenarnya ada kata halok di sini, tapi dalam terjemahan tidak muncul nih ya. Dalam terjemahan lama, maka air itu pun baliklah dari atas bumi sambil beralun-alun pergi datang. Maka pada kesudahan 150 hari, air itu pun surutlah. Jadi kalau dalam terjemahan lama diterjemahkan sambil beralun-alun ya. Wa yasufu itu berbalik ya. Dalam terjemahan baru diterjemahkan surut ya. Hamayim, jadi air itu berbalik, me'al dari atas sa'aret, dari atas tanah atau dari atas bumi. Halok yasuf, nah, yasuf itu juga ini ya, sama dengan ini ya, berbalik. Diterjemahkan di sini pergi datang. Halok sambil beralun-alun. Ya, ini dari kata halok ya, soresnya he, lamet dan kaf. Nah, selain itu juga bisa muncul kata holkim ya, holkim. Jadi ini he, lamet dan kaf ya. Yang ini ya, he, lamet dan kaf. Holkim itu kita lihat di teks Alkitab. Kejadian 32 ayat 19. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah, kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Nah, itu ada kata ini ya, holkim, ha-holkim. Wa Yesau gam et haseni, gam et hasilisi, gam et kol, ha-holkim ya, diterjemahkan nih, orang yang berjalan, ha-holkim, orang yang berjalan. Nah, masih ada lagi ya. Ini juga bisa muncul kata hit halek ya, hit halek.
Dalam bahasa Indonesia, Kejadian 13:17, bersiaplah jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Ya. Kum hit halek ba arets. Kum. Sebenarnya bangkitlah, ya, diterjemahkan bersiaplah. Hit al halek, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Dan seterusnya. Jadi ini juga akarnya sama, he, lamet, dan kaf. Ya. Nah, jadi dari akar kata ini bisa menjadi halak, mithalek, halok, hithalek, holki, yithalek, holek, dan sebenarnya masih banyak lagi ya, masih ada cabang-cabangnya lagi. Kalau ini batang besar misalnya, nah ini masih bisa lagi bercabang-cabang. Jadi banyak sekali. Ini hanya contoh kecil saja, sedikit saja supaya kita dapat pemahaman tentang sores atau akar kata dalam bahasa Ibrani. Ya. Nah, selanjutnya bisa belajar khusus tentang kal atau tentang nifal atau piel atau kual atau hifil, hufal atau hipail. Nah, itu bisa pelajaran uh, tersendiri ya. Oke, ya sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. God bless you.